Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa'ia, guru fikih di MTS Negeri 4 Buton Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pembelajaran di kelas 7 dengan materi salat jamaah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Baik. Masih sehat-sehat? Sehat. Mungkin sebelum kita lanjut pada pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dulu bersama yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Wa'allimna ta'wila. Wa'allimna ta'wila. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassallallahu ala sayyidina Wa ala Muhammad. alihi Wa ala alihi. wa sahbihi. Wa sahbihi. Ajma'in. Ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ternyata kita masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ada yang tahu rukun Islam? Ada. Ada atau tidak? Ada. Coba siapa yang tahu? Mari kita baca sama-sama rukun Islam. Yang pertama adalah yang kedua mendirikan sholat. Bagus. Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima adalah oke, bagus. Kita berikan aplaus yang meriah kepada mereka. Oke. Jadi materi kita untuk hari ini adalah tentang sholat jamaah dan sholat asar. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang sholat jamaah. Yang kedua, mengetahui hukum sholat jamaah. Yang ketiga, menyebutkan dasar hukum sholat jamaah. Yang keempat, menyebutkan jenis-jenis sholat jamaah. Dan yang kelima adalah menjelaskan hikmah dan manfaat sholat jamaah. Oke, sebelum kita lanjut pada materi kita, mari kita lihat tayangan berikut. Disimak dan dipahami ya. Salat adalah rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Sesungguhnya, orang yang mendirikan salat adalah orang yang memberikan bangunan agama Islam pada dirinya. Salat adalah tiang agama.
sesuai gambar. Ya, bergerak ya. Baik, dari tayangan tadi apa yang kalian pahami? Sholat adalah jamaah. Sholat adalah rukun Islam keberapa? Baik, mantap. Hukum sholat adalah wajib. Bisakah kita meninggalkan sholat walau satu waktu? Tidak bisa. Bisa. Contohnya, kita melaksanakan perjalanan jauh, ternyata di tempat tujuan kita adalah sudah masuk waktu sholat asar. Apa bisa kita tidak sholat zuhur? Tidak? Tidak bisa. Olehnya itu harus kita jamaah. Bagaimana caranya? Yaitu melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. baru olehnya itu untuk lebih memahami, mari kita bahas tentang sholat jamaah. Ya? Baik. Sekarang kita masuk pada pengertian sholat jamaah. Sholat jamaah adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Misalnya sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Yang selanjutnya sholat maghrib dengan isya. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis sholat jamaah. Yang pertama adalah jamaah takdim. Jamaah takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu dan melaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Ya? Ya. Yang kedua adalah jamaah takdim, yaitu menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada sholat yang kedua. Contohnya seperti apa? Bagus, mantap. Yaitu sholat zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu asar. Yang selanjutnya hukum sholat jamaah. Hukum sholat jamaah itu adalah mubah atau boleh, ya. Boleh maksudnya dalam kondisi tertentu, seperti perjalanan jauh, ya, seperti perjalanan jauh, atau dalam keadaan hujan lebat, sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat. Dasar hukum sholat jamaah dan kasar itu saya sengaja gabungkan karena dasarnya itu adalah sama antara sholat jamaah dan sholat kasar, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi. Ada yang bisa
Baca? Ada yang bisa baca? Nah, coba. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an ta'khudhu min as-salah. Bagus. Mantap, kita beri aplaus terhadap yang membaca. Oke. Yang artinya adalah apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkasar sholatnya. Ya, seperti tadi maksud saya. Yaitu kalau seandainya kita bepergian itu kita tidak bisa melaksanakan dalam satu waktu sholat itu, kita harus jamak. Ya, kita harus jamak. Yang selanjutnya syarat sholat jamak. Syaratnya itu adalah yang pertama dalam kondisi apa? Dalam kondisi safar atau hujan deras atau sakit. Yang kedua, niat salat jamak sejak awal, yaitu kita niat jamak sejak awal sholat. Nah, kita lihatkan memang kita jamak, maksudnya seperti itu. Yang ketiga adalah dilakukan hanya untuk sholat zuhur dan asar serta maghrib dan isya. Ya. Yang keempat adalah jamak takdim, yaitu dilakukan pada waktu sholat pertama. Sementara jamak takhir adalah dilakukan pada saat sholat kedua. Ya. Yang selanjutnya hikmah dan manfaat sholat jamak. Hikmahnya itu adalah yang pertama, menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah saat dalam kondisi sulit. Dan yang ketiga adalah melatih kedisiplinan dan kesadaran untuk tetap menjalankan sholat dalam segala keadaan. Dari pembahasan tadi kalian sudah tahu tentang sholat jamak? Mungkin ada yang sudah tahu dan mungkin sebagian ada yang belum tahu. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap sholat jamak, maka saya akan memberikan tugas kelompok. Ya? Saya akan memberikan tugas kelompok. Sudah saya siapkan LKPD-nya. Dikerja secara berkelompok ya. Mungkin sebelum dijawab, saya bacakan dulu permasalahannya. Seorang muslim sedang melaksanakan perjalanan dengan mengendarai mobil penumpang atau kendaraan umum. Dia berangkat pada pukul 10.00. Dalam perjalanan terlihat waktu sholat zuhur sudah tiba. Dan diperkirakan mobil yang ditumpanginya akan tiba di tempat tujuan pada pukul 16.00. Dari kasus tersebut, jelaskan pendapat kalian. Ya? Jelaskan pendapat kalian. Bagaimana cara agar orang tersebut tidak ketinggalan sholat zuhurnya? Oke? Silakan dikerjakan.
waktu yang saya berikan tadi sebanyak 7 menit. Sekarang sisa 3 menit. Bagaimana? Ada masalah? Kelompok yang ini? Sudah. Yang ini? Sudah juga? Sudah. Yang ini belum? Sudah juga. Oke, waktunya selesai. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Mantap. Sekarang saya minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil dari tugas yang tadi. Yang pertama, maju kelompok A. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didengarkan kelompok yang lain ya, karena itu jawabannya akan beda-beda. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Imam Firdansyah. Saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kelompok kami yang bernama kelompok A. Tidak perlu lama-lama, saya akan membacakan. Melaksanakan sholat jamak takhir, yaitu melaksanakan sholat asyar terlebih dahulu sebanyak 4 rakaat. Kemudian melaksanakan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat juga, tanpa diantara oleh kegiatan lain. Itu saja. Oke, mantap. Sekarang kita berikan aplaus kepada ketua kelompok A. Kelompok A. Sekarang kelompok D. Kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Azam. Saya perwakilan dari kelompok B. Kali ini saya akan membacakan hasil kerja sama kelompok kami, yaitu melaksanakan salat zuhur di waktu asar, yaitu diawali dengan melaksanakan salat asar sebanyak 4 rakaat sebagaimana biasanya. Kemudian melaksanakan salat zuhur sebanyak 4 rakaat juga sebagaimana biasanya juga. Oke, mantap. Kita berikan aplaus yang meriah. Sekarang kelompok D. D. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Nama saya Perhatikan. Perhatikan teman-teman yang sedang membaca. kelompok D. Menurut kelompok kami, seorang muslim sedang melaksanakan perjalanan dengan mengendarai mobil penumpang atau kendaraan umum yang berangkat pada pukul 10.00 dalam perjalanan. Terlihat waktu sholat zuhur sudah tiba dan diperkirakan mobil yang utamanya akan tiba di tempat tujuan pada pukul 16.00. Dari kasus tersebut
yaitu salat zuhurnya dilakukan di waktu asar dengan menjamak takhir, yaitu salat asar sebanyak 4 rakaat, kemudian salat zuhur sebanyak 4 rakaat juga. Oke, kita berikan aplaus. Yang terakhir kelompok C. Silakan. Assalamualaikum Didengarkan ya, dengarkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil presentasi kelompok kami, yaitu kelompok C. Apabila seorang muslim sedang melaksanakan perjalanan dengan mengendarai mobil, penumpang, atau kendaraan umum adalah orang tersebut melaksanakan sholat zuhur di waktu asar dengan melaksanakan jamak takhir, yaitu melaksanakan sholat asar terlebih dahulu sebanyak 4 rakaat, kemudian melaksanakan sholat zuhur sebanyak 4 rakaat juga. Oke, terima kasih. Oke, kita berikan dulu aplaus kepada semua kelompok. Baik, setelah kita mendengarkan dari semua kasus tadi, jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Selanjutnya mari kita simpulkan dari pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu pengertian tentang sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu. Sholat jamak terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah jamak takdim dan jamak takhir. Oke, baik. Mungkin sebelum saya akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya berikan tugas refleksi untuk dikerjakan di rumahnya masing-masing. Ya? Baik, dengan berakhirnya materi kita, maka segala kekurangan dalam penyampaian saya pada pagi hari ini, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.